Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan materi perkuliahan halaman mesin 1, yaitu tentang perancangan paku keling ya, atau rivet. Oke, ini sambungan paku keling. Jadi paku keling atau rivet itu digunakan untuk sambungan tetap antara dua plat atau lebih, misalnya pada tangki dan boiler. Jadi paku keling atau rivet ini banyak digunakan untuk menyambung dua plat yang tipis, biasanya nggak bisa di welding atau di las. Paku keling dalam ukuran yang kecil dapat digunakan untuk menyambung dua komponen yang tidak membutuhkan kekuatan yang besar. Misalnya peralatan rumah tangga, furniture, alat elektronika, dan lain-lain. Sambungan dengan paku keling sangat kuat dan tidak dapat dilepas kembali, dan jika dilepas maka akan terjadi kerusakan pada sambungan tersebut. Jadi sambungan paku keling ini termasuk jenis sambungan yang sifatnya tetap ya, sambungan tetap. Artinya ketika dilepas itu akan merusak penyambungnya. Jadi kalau paku keling ini untuk membukanya harus kita potong atau kita hilangkan kepalanya ya, baru bisa dibuka sambungannya. Artinya setelah itu dia sambungannya tidak bisa digunakan lagi. Bisa digunakan tapi dengan mengganti jenis paku kelingnya dengan yang baru. Karena sifatnya yang permanen, maka sambungan paku keling harus dibuat sekuat mungkin untuk menghindari kerusakan atau patah. Bagian utama paku keling adalah, bisa dilihat dari sini ya, jadi ini bentuk umum paku keling, di sini ada head-nya, ini ada shank-nya atau body ya, badannya di sini ada tail-nya, jadi ada kepala, badan, ekor, kepala lepas. Jenis kepala paku keling antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepala paku keling untuk penggunaan umum diameternya kurang dari 12 mili. Kepala paku keling untuk penggunaan umum diameter antara 12 sampai dengan 8 mili. Kepala paku keling untuk boiler atau kettle uap atau bejana tekan diameternya 12 sampai dengan 48 mm. Bahan paku keling yang biasa digunakan antara lain adalah baja, bras, aluminium, dan tembaga. Jadi ini tergantung jenis sambungan atau beban yang harus diterima oleh sambungan tersebut. Penggunaan umum bidang mesin itu ada ductile ya, ada low carbon, karbon rendah, steel, dan rock iron. Penggunaan khusus, misalnya untuk penggunaan yang berat, yang tahan korosi, atau on material constraint clay, misalnya copper plus alloy atau aluminium plus alloy, monel, dan lain-lain. Ini cara pemasangan paku keling. Jadi paku keling ini biasa digunakan untuk menyambung dua plat ya. Artinya platnya ini harus tumpang tindih ya, tumpang tindih. Jadi caranya yang pertama plat, jadi yang diarsir ini platnya. Jadi plat ini kita bor dulu seukuran paku keling. Bahkan paku keling yang kita gunakan misalkan diameternya 5 mili. Jadi ini kita bor dulu ukuran 5 mili. Jadi di sini kita menyiapkan, setelah dibor nanti kita menyiapkan tangnya, ada alat untuk ininya, untuk menekan, untuk ngepresnya. Jadi kita masukkan paku keling, setelah dibor kita masukkan, lalu kita jepit menggunakan tang ripet. Bisa ada dijual bebas ya, tang ripet. Setelah kita tekan bentuk seperti ini, artinya posisi plat udah kejepit. Biasanya di atas ini ada lebihnya, biasanya lebihnya ini kita potong. Terus bentuk akhirnya seperti ini. Jadi di sini ada uraiannya, bisa kalian baca sendiri ya. Ini yang pertama, urutan-urutan cara pemasangan paku keling. Berikutnya adalah tipe pemasangan paku keling. Yang pertama adalah lap joint. Pemasangan tipe lap joint biasanya digunakan untuk plat yang overlap satu dengan yang lainnya. Jadi ini dua plat yang overlap, ini namakan tipe lap joint. Termasuk di dalamnya single rivet lap joint, double rivet lap joint, dan zigzag rivet lap joint. Ini cara pemasangan lap joint. Yang berikutnya adalah tipe butt joint. Tipe butt joint digunakan untuk menyambung dua plat utama dengan menjepit menggunakan dua plat lain sebagai penahan atau cover, di mana plat penahan ikut dikeling dengan plat utama. Tipe ini meliputi single strap butt joint dan double strap butt joint. Jadi ini ya, jadi kalau tipe butt joint ini ada 3 plat,
Sebenarnya ada 4 plat ya, 2 plat yang akan disambung dan 2 buah plat penyambungnya. Jadi plat penyambung juga diripet. Jadi bentuknya seperti ini. Ini terminologi sambungan paku keling. Yang pertama itu pitch, itu jarak pusat satu paku keling ke pusat berikutnya diukur secara paralel. Berikutnya diagonal pitch, jarak antara pusat paku keling antara sumbu lubang paku keling. Pada pemasangan secara zigzag dilihat dari lajur baris atau row. Berikutnya back pitch PB, jarak antara sumbu lubang kolom dengan sumbu lubang kolom berikutnya. Ini adalah margin, itu jarak terdekat antara lubang paku keling dengan sisi plat terluar, itu margin. Jadi kalau dilihat dari sini pitch, gitu ya, pitch ini jarak pusat paku keling ke pusat paku keling secara paralel. Ini yang pitch ya, jarak antara pusat paku keling. Berikutnya yang utama di sini margin. Jadi margin itu jarak pusat paku keling ke sisi terluar plat. Jadi ini margin namanya. M. Berikutnya kita lihat adalah kerusakan sambungan paku keling. Jadi kerusakan yang dapat terjadi pada sambungan paku keling akibat menerima beban adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tearing of the plate at an edge, jadi robek pada bagian pinggir dari plat yang dapat terjadi jika margin M kurang dari 1,5 kali D, dengan D diameter paku keling. Jadi ini kerusakan tearing, jadi robek ya, jadi robek pada bagian pinggir, ya. Jadi mungkin akibat gaya yang terlalu besar atau jaraknya ini yang terlalu dekat ya, jaraknya antara paku keling ke pusat terluar plat ini terlalu dekat. Di aturannya itu minimal itu adalah 1,5 kali diameter paku keling. Jadi kalau paku kelingnya 4 mili katakan, jadi 4 mili berarti jarak dari pusat ke sini itu minimal adalah 4 kali 1,5. Berarti jarak ke sini itu minimal 6 mili. Itu jarak minimal. Supaya untuk menghindari terjadinya tearing ini, robek. Berikutnya tearing of the plate across a row of rivet. Jadi robek pada garis sumbu lubang paku keling dan bersilangan dengan garis gaya. Jadi ini robek, cuma ini robeknya pada sambungan paku kelingnya ya. Jadi bersilangan dengan gaya. Kalau ini gayanya di sini, berarti robeknya bagian-bagian ini. Jadi biasanya seperti itu ya, kalau bebannya yang terlalu besar, bisa jadi ini robek di bagian sininya. Jadi untuk perhitungannya nanti jika P adalah pitch, jaraknya ini pitch, D diameter paku keling, jadi diameter paku keling ini D, T itu adalah tebal plat, jadi tebal plat, sigma T ini tegangan tarik izin bahan, jadi tegangan tarik izin, delta T itu luas bidang tearing, jadi luas bidang tearingnya itu sendiri adalah P dikurang D, jadi P ini jarak P dikurang diameter paku keling dikali dengan T. Jadi ini P kurang D dikali T. Tebal plat. Jadi tearing resistant per pitch length itu FT. Jadi sigma T izin dikali delta T. Jadi sigma T kali AT ya. Kali AT-nya sendiri adalah P kurang D dikali T. Berikutnya adalah kerusakan sambungan paku keling karena beban geser atau sharing of the rivet. Jadi ini kalau yang dua ini, nah ini kerusakannya terjadi pada platnya. Kalau yang dua berikutnya, kerusakan itu terjadi pada penyambungnya, pada paku kelingnya itu sendiri. Jadi rumus yang digunakan di sini D diameter paku keling, tau T itu tegangan geser bahan paku keling, N jumlah paku keling per panjang pitch. Jadi kalau dia single ser, geseran tunggal, berarti luas permukaan gesernya adalah A sama dengan Pi per 4 D kuadrat. Ya, geser maksimum Fs Pi per 4 D kuadrat kali tegangan geser izin dikali N. Kalau double shear theoreticalnya, geseran ganda teoritis, A sama dengan, ini kalau double ya, double shear, 2 kali Pi per 4 D kuadrat. Terus sama dengan Fs, 2 Pi per 4 D kuadrat kali dengan geser izin dikali N. Kalau double shear actual, jadi 1,875 kali Pi per 4 D kuadrat. Atau sama dengan Fs, sama dengan 1,875 kali Pi per 4 D kuadrat kali tegangan geser dikali N. Berikutnya crushing. Jadi crushing, jadi ini rusak juga akibat gayanya yang terlalu besar. Jadi paku kelingnya yang rusak, bukan platnya ya. Ini berarti di sini dihitung diameter paku keling, T tebal plat, ini tegangan tarik ya. Jadi ini diakibatkan oleh tegangan tarik.
Kalau tadi diakibatkan oleh gaya geser, diakibatkan oleh tegangan, ini diakibatkan oleh tegangan geser izin, N jumlah paku keling per pitch length. Jadi di sini rumusnya luas permukaan crushing AC D kali T, total crushing-nya AC total N D kali T. Atau tahanan crushing maksimum FC N D kali T dikali tegangan crushing. Ini sebenarnya tegangan crushing ya, tegangan tarik. Sigma C ya, itu sebenarnya bukan geser izin sebenarnya. Berikutnya adalah efisiensi paku keling. Efisiensi dihitung berdasarkan perbandingan kekuatan sambungan dengan kekuatan undrivet. Jadi kita membandingkan kekuatan sambungan dengan kekuatan tanpa ada sambungan. Kekuatan sambungan paku keling tergantung pada FT, Fs, dan Fc. Nanti kita hitung di mana ini nilai terkecilnya ya. Dan diambil harga yang terkecil. Jadi kekuatan undrivet itu dihitung P kali T dikali tegangan tarik. Jadi di P dayanya ya, kali T dikali tegangan tarik. Efisiensi paku keling, jadi least of, jadi nilai terendah dari FT, Fs, dan Fc dibagi P kali T kali tegangan tarik. Ini keterangannya dengan FT, Fs, Fc diambil nilai terkecil, P itu pitch, T itu tebal plat, sigma T tegangan tarik izin bahan plat. Jadi ini biasanya harga efisiensi sambungan paku keling ya. Jadi berdasarkan tipenya ada lap joint dan butt joint. Jadi kalau single ini 45-60, yang terbesar triple rivet. Butt joint ada single, double, dan triple quadruple, itu sampai dengan 94%. Ini diameter paku keling yang umum digunakan 12 sampai dengan 50 mm. Nah, yang kecil juga ada ya. Jadi kalau kita beli di pasaran itu mulai dari 4 mili, 3 mili hanya ada, 3, 4, 5, 6 mili itu ada. Nah, ini contoh bentuk paku keling yang tadi umum yang kita bentuk kayak payung gitu ya. Ini bentuk-bentuk kepala paku kelingnya yang umum digunakan. Jadi ini contoh standar paku keling. Tadi sudah kita ini di terminologinya ya. Jadi ada head-nya, ada seng-nya, ada seng length-nya, panjang badannya, ini diameter head. Oke, ini namanya dimensi paku keling, ini namanya 90% CSK, snap head, universal head, dan flat head. Oke, ini sudah ditabelkan ya, tabelkan diameternya ini berapa. Oke, ini untuk bahan tentang sambungan paku keling. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang contoh perancangan paku keling. Terima kasih.